Yang pertama ada Erlenmeyer, kedua gelas beker, ketiga gelas ukur, keempat corong gelas, kelima labu ukur, keenam kaca arloji, dan yang terakhir buret. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, kali ini Ibu akan menugaskan kalian untuk membersihkan kerak putih dan juga noda hitam pada Erlenmeyer dan juga gelas beker ini. Silahkan memakai bahan-bahan yang sudah Ibu catatkan di sini. Ada kalium dikromat, HNO3, deterjen, dan KOH etanol. Selamat bekerja dan patuhi protokol kesehatan. Sebelum melakukan pekerjaan, gunakan alat pelindung diri terlebih dahulu, yaitu masker, jas laboratorium, dan gunakan juga sarung tangan safety. Pertama, peralatan gelas kimia yang akan dibersihkan yaitu Erlenmeyer dan gelas beker, kedua, brush pembersih, ketiga, spons, keempat, pipet volume, kelima, tisu, keenam, krustang, dan yang terakhir, nampan. Pertama, larutan H2SO4, kedua, larutan HNO3, ketiga, larutan K2CR207, keempat, larutan KOH etanol, dan yang terakhir, larutan deterjen atau tipo. Pertama, ambil gelas Erlenmeyer, kemudian nyalakan keran. Bilas Erlenmeyer dengan air mengalir. Gunakan brush pembersih untuk memaksimalkan pembersihan pada Erlenmeyer. Kemudian, bilas kembali. Bilas gelas beker dengan air mengalir. Gunakan spons untuk memaksimalkan pembersihan pada gelas beker. Kemudian, bilas kembali. Terakhir, keringkan gelas beker dan Erlenmeyer menggunakan tisu. Pertama, kempeskan penyedot pada pipet volume. Kedua, siapkan larutan K2CR207. Ambil 20 ml larutan K2CR207 menggunakan pipet volume. Selanjutnya, masukkan 10 ml larutan K2CR207 di masing-masing gelas kimia. Tutup kembali larutan K2CR207. Selanjutnya, hidupkan lemari asam dan lampunya. Buka penutup lemari asam. Kemudian tempatkan gelas kimia. Siapkan larutan H2SO4 2M. Ambil 10 ml larutan H2SO4 2M. Kemudian, masukkan 5 ml larutan H2SO4 2M di setiap masing-masing gelas kimia.
goyangkan gelas kimia supaya larutan tercampur dengan rata. Tutup gelas kimia menggunakan plastik wrap. Tutup lemari asam. Kemudian, matikan lemari asam dan lampunya. Rendam gelas selama 24 jam. Kemudian, bilas gelas kimia menggunakan air bersih. Gunakan spons untuk pembersihan yang lebih maksimal. Bilas kembali gelas kimia. Kemudian, keringkan gelas kimia menggunakan tisu. Buka penutup lemari asam. Selanjutnya, tempatkan gelas kimia dan siapkan larutan HNO3 2M. Ambil 20 ml larutan HNO3 2M menggunakan pipet volume. Masukkan 10 ml larutan HNO3 2M di masing-masing gelas. Tutup kembali larutan HNO3 2M dan goyangkan gelas. Rendam gelas selama 30 menit. Kemudian, tutup lemari asam. Ambil gelas kimia, kemudian bilas dengan air bersih. Gunakan brush pembersih untuk pembersihan yang maksimal pada Erlenmeyer, kemudian bilas kembali. Selanjutnya, keringkan gelas menggunakan tisu. Pertama, siapkan larutan deterjen. Ambil 20 ml larutan deterjen menggunakan pipet volume. Masukkan 20 ml larutan deterjen di masing-masing gelas kimia. Kemudian, goyangkan gelas. Rendam gelas selama 30 menit. Kemudian, bilas gelas menggunakan air bersih. Gunakan brush pembersih untuk pembersihan yang maksimal pada Erlenmeyer. Kemudian, bilas kembali. Pertama, siapkan larutan KOH etanol. Ambil 20 ml larutan KOH etanol menggunakan pipet volume. Masukkan 20 ml larutan KOH etanol di masing-masing gelas.
Goyangkan gelas. Kemudian, rendam gelas selama 30 menit. Bilas gelas menggunakan air bersih. Gunakan brush pembersih untuk pembersihan yang maksimal pada Erlenmeyer. Kemudian, bilas kembali gelas. Keringkan menggunakan tisu. Pertama, hidupkan oven terlebih dahulu. Set oven pada suhu 105 derajat Celcius dan lamanya adalah 15 menit. Selanjutnya, buka oven. Kemudian, masukkan gelas yang akan disterilisasi ke dalam oven laboratorium. Jangan lupa tutup kembali oven. Dan setelah 15 menit, keluarkan gelas kimia dari dalam oven laboratorium. Jangan lupa tutup kembali oven. Dan yang terakhir, simpan gelas kimia di lemari peralatan. Dan tata dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim dari SMK Tangkringan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta dalam hal ini di bidang kimia kesehatan bagian kimia lingkungan. Kami melayani pengujian beberapa sampel terkait dengan pengujian kimia lingkungan. Untuk itu, dalam pelaksanaan pengujian kami memakai sistem ada pre-analitik, ada proses analitik, dan ada post-analitik. Dalam melaksanakan proses pengujian, kami menggunakan peralatan. Tidak luput dari peralatan yang kami lakukan, kemungkinan di sana ada suatu alat yang mungkin kotor karena setelah dipakai untuk pengujian dan lain-lain. Maka kami lakukan dengan pencucian alat. Untuk itu pencucian dilakukan disesuaikan. Alat-alat yang kena kerak dengan bahan-bahan yang contohnya dari kalium permanganat misalnya, maka kita bisa melakukan pencucian dengan asam oksalat dengan konsentrasi yang mungkin menyesuaikan. Apabila kalium permanganatnya itu sifatnya encer normalitasnya, maka kami bisa pakai asam oksalat yang normalitasnya sebanding dengan kimia bahan organik atau KMNO4 yang dipakai saat itu. Apabila belum bisa bersih, tentunya kita lakukan ke yang lebih pekat lagi. Apabila terjadi kerak yang keras, maka kami akan lakukan pencucian dengan asam kuat. Di sana kami pakai asam nitrat dicampur dengan asam sulfat atau sering disebut dengan aqua regia. Nah, setelah terjadi kelarutan, kemudian kita bilas sampai nanti bersih betul, dan kita lakukan pembilasan yang terakhir dengan menggunakan aquades. Kemudian dikeringkan apabila akan segera dipakai. Jadi dikeringkan di oven pengering
atau kalau tidak segera dipakai mungkin bisa dikeringkan dengan ditempatkan sesuai dengan bagaimana cara menempatkan alat supaya alat tersebut bisa cepat kering dan siap dipakai. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada ibu atau adik atau bapak dari SMK Tangkringan Yogyakarta. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.